Gue itu adalah penggemar lensa-lensa ultrawide karena bisa menghasilkan karakter gambar yang feel-nya itu unik dan kadang cukup imersif juga. Dan kali ini gue berkesempatan buat nyobain lensa ultrawide zoom-nya Sigma dengan bukaan konstan yang menurut gue ini wajib banget juga buat kalian pertimbangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas lensa ultrawide dari Sigma, yaitu adalah Sigma 16-28mm f2.8 konstan. Dan ini kamera yang menurut gue cukup menarik juga, terutama buat kalian yang mungkin doyan dengan karakter gambar-gambar ultrawide. Yang gue yakin biasanya memang orang-orang yang artsy banget, biasanya tuh doyan banget gitu dengan karakteristik gambar-gambar dari lensa ultrawide. Nah, untuk lensa ini secara ukuran sendiri kalau kita berbicara dimensi, dia memang agak gede, tapi untuk ukuran lensa full frame ultrawide sih sebenarnya nggak begitu gede ya. Tetap kelihatan ringkas juga, dia juga nggak berat di sini karena build quality-nya bukan yang metal-metal kayak jajaran artnya Sigma ya. Ini masih jajaran contemporary lens-nya, dia cukup ringkas dan secara keseluruhan dengan konsep kita digabungin sama A74 ini, dia setupnya jadi nggak kelihatan heboh banget juga gitu. Dia tetap kelihatan down to earth gitu kan, tetap kelihatan adem, kalem, dan menurut gua itu oke banget gitu. Kalau ngomongin soal build quality sendiri tadi, dia bukan jajaran artnya Sigma juga, dia adalah jajaran contemporary. Jadi dia masih cukup bodinya itu cukup terasa plastik-plastik padat, tapi seperti biasa lensa-lensa Sigma build-nya tetap bagus, rapih. Di sini ring fokalnya juga proper, enak, ada hambatan tapi nggak keset dan nggak ngelos juga. Begitu juga dengan focusing ringnya, jadi cukup bagus. Sama di lensanya juga di sini dia ada tombol AF sama MF ya, jadi ada autofocus, manual focus, bisa diatur di sininya juga. Sama dia yang menarik kalau lensa-lensa Sigma, sebenarnya ini sih udah jadi ciri khasnya Sigma ya. Jadi dia udah weather shield construction gitu. Jadi dia harusnya aman kalau misalkan kalian pakai agak ekstrim dikit gitu, agak gerimis-gerimisan, hujan-hujanan gitu kan, kena cipratan, bermain di tempat berdebu, itu harusnya aman karena dia sudah weather shield construction. Dan gua sangat percaya itu terutama pada lensa-lensanya Sigma karena mereka nggak usah yang ini. Oh ya, gue juga belum ngomong harga ya. Untuk harga sendiri lensa ini dijual seharga Rp15.960.000. Memang tidak murah, memang mungkin cukup pricey untuk beberapa orang didengarnya, tapi harga tersebut menurut gue sangat reasonable untuk lensa ini. Tadi balik lagi soal build quality, memang bukan yang flagshipnya Sigma, tapi tetap contemporary lens Sigma itu memberikan build quality yang cakep banget. Bahkan di lensa-lensa contemporary yang cukup murahnya kayak ini nih, ini 56mm f1.4, begitu juga jajaran APS-C-nya mereka gitu ya, yang murah-murah yang harga 5-6 jutaan, itu juga udah weather shield gitu, udah weather shield construction, dan kita bisa lihat bahkan biar langsung ketahuan kalau brand itu tidak bullshit, di sisi mountingnya mereka itu punya sealing karet gitu. Jadi untuk menutupi antara mounting si lensa dengan mulut mounting kameranya, dia ngasih sealing karet di sini gitu untuk menjaga dari tadi weather itu gitu, rintikan air atau mungkin debu dan berbagai semacamnya gitu ya. Gue nggak tahu mau nyebut contoh apa lagi soalnya paling debu, air gitu-gitu. Tapi aman gitu mountingnya. Bahkan di lensa 5-6 jutanya juga udah seperti itu. Jadi gue percaya banget sama build quality-nya si Sigma, itu nggak mengecewakan. Kita juga pengguna lensa Sigma by the way. Jadi kita udah pakai Sigma 28-70mm-nya buat Sony, dan ini memang lensa utama kita. Ini lensa full frame satu-satunya buat A74 kita by the way, yang lensa ini. Ini juga punya kita, beli sendiri gitu kan. Ini buat Fujifilm, gue baru banget kalau beli yang ini ya buat Fujifilm. Kemarin kita gabungin sama X-A2S buat slow-mo.
cakep banget gitu ya. Dan ya balik lagi di sini impresi yang diberikan ya kurang lebih mirip gitu. Impresi yang diberikan tetap ini rasa lensa Sigma banget yang proper, yang terasa kayak lensa-lensa profesional juga. Focal length yang diberikan juga gua rasa cocok banget buat temen-temen yang doyan dengan karakter-karakter gambar ultra wide. Karena kalau di full frame kalian pakai 16 mm tuh bener-bener wide banget ya buat dapet karakter yang megah. Tapi di sini karena dia bukan lensa fix gitu kan, dia adalah lensa zoom, kalian bisa sesuaikan karakternya dengan kebutuhan kalian dari 16 mm sampai 28 mm. Jadi kalau kalian tetap pengen agak punch in dikit itu bisa gitu, dan dia bukaannya tetap sama karena dia konstan di f2.8. Begitu juga kalau kalian bikin video kayak kita ya yang lagi hobi agak ngezoom dikit buat kasih karakter yang dinamis, pakai lensa ini juga bisa gitu. Jadi kalian kalau nyari karakter ultra wide tapi nggak mau lensa yang fix aja, kalian pengen dinamis atau pengen menyesuaikan juga dengan kondisi tempatnya, bisa zooming, ini racun banget gitu. Begitu juga kemarin kita ada nyoba ya, pakai 16 mm-nya tuh kita ada shoot di dalam Jeep di Bromo, dan itu memang dalam Jeepnya sebenarnya sempit banget. Kalian harusnya bisa merasakan juga dari videonya ya. Tapi ya itu videonya secara angle sangat-sangat cukup gitu. Itu kalau kita pakai lensa utama kita yang 2870 kayaknya sih nggak dapet start di 28, dan karena ini startnya di 16, kita bisa tinggal menyesuaikan aja, dan di 16-nya framingnya dapet banget gitu. Jadi di lokasi-lokasi sempit itu juga cakep banget. Begitu juga kalau kalian pengen nyari buat foto ya, foto-foto landscape, apalagi menurut gua ini bakal oke banget gitu buat foto landscape atau mungkin portrait dengan konsep-konsep yang unik gitu kan dengan karakter ultra wide-nya. Ya menurut gua ini juga bisa menghasilkan gambar yang oke banget. Performa autofocus juga aman, memang tipikal body kamera Sony ya, jadi autofocusnya cakep banget, dia bisa menyesuaikan dengan kemampuan bodinya juga, sigap gitu kan, lengket fokusnya. Cuman memang kalau di pengetesan kita yang videonya di dalam Jeep di Bromo tadi, itu memang beberapa kali agak misfokus, tapi ya kalian bisa cek juga video tersebut. Komposisi cahayanya, begitu juga pergerakan di dalam mobilnya yang bener-bener shaky banget, itu juga mempengaruhi gua rasa gitu ya. Jadi agak kesulitan sistem autofokusnya, jadi ya gua sangat mewajarkan dengan kondisi yang ruwet tersebut. Tapi ya kalau dipakai dalam keadaan normal, autofokusnya sama sekali nggak ada kendala, menurut gua udah cukup banget. Untuk kualitas gambar yang dihasilkan sendiri, dia jujur udah sangat memuaskan. Gue puas dengan hasil gambar yang dibawa dengan lensa 16 sampai 28 mm ini. Karena kita ada ngambil beberapa foto gitu ya. Kita waktu ke Cukul bawa lensa ini juga, waktu ke Bromo bawa lensa ini juga, dan hasil foto yang diberikan itu udah sangat-sangat cukup. Gambarnya juga tajam gitu ya, dan detail-detail itu bisa kebawa juga gitu, bisa diangkat kalau kita nge-shootnya pakai file RAW itu lebih keluar lagi. Jadi kalau secara optik harusnya dia udah sangat cukup, sangat memuaskan. Cuman memang kemarin ketika kita nyobain lensa ini, kebetulan dia dapat kesempatan buat kita pasangin juga dengan Sony A7R5. Sayangnya kalau di Sony A7R5 karena dia resolusinya 61 megapiksel, gua sih merasa optiknya dia belum bisa memaksimalkan si 61 megapiksel tersebut gitu ya. Jadi ketika kita punch in, gue merasa 61 megapiksel harusnya masih bisa lebih sharp lagi gitu, lebih tajam lagi pas gue ngetes yang kecukul gitu kan. Tapi kalau kalian pengguna kamera mirrorless full frame Sony kayak A73 yang masih 24 megapiksel atau mungkin A74 kayak kita di 33 megapiksel, harusnya sangat-sangat aman dan kalian seharusnya sangat puas dengan gambar yang dihasilkan oleh lensa ini. Karena so far menurut gue ketajamannya udah bisa memaksimalkan sensor tersebut. Lalu mungkin biar nggak perlu berlama-lama, kalian cek dulu aja beberapa hasil foto yang diambil menggunakan si lensa ini. Dan jangan lupa untuk set resolusinya ke resolusi tertinggi.
Oke, overall setelah nyobain lensa Sigma 16-28 mm f2.8 konstan ini, gue bisa menyimpulkan kalau lensa ini bener-bener racun banget. Memang harganya nggak murah, 15 jutaan gitu kan, atau deket ke 16 juta sebenarnya. Tapi dengan harga tersebut, kalian dapat lensa dengan pilihan ultra wide bukaan besar, dan zoom juga, zoomnya pun konstan di bukaan besarnya f2.8. Menurut gua itu adalah pilihan yang sangat menarik gitu. Nggak banyak pilihan yang bisa diadu dengan si Sigma 16-28 mm f2.8 ini. Jadi so far gua puas dengan harganya dan menurut gua wajib juga masuk ke dalam radar pertimbangan kalian. Kalau kita mau beli atau enggak lensa ini, sebenarnya mau gitu ya, cuman gue abis beli yang lensa ini dan gue juga abis beli ini buat si Fujifilm, jadi tahan dulu. Tapi kalau Sigma mau minjeminnya agak lama gitu baru dibalikin, sangat dipersilahkan gitu. Cuman biasanya kalau untuk lensa-lensa minjem kayak gini mereka akan pakai buat demo-demo ke tempat-tempat ya, buat seminar dan lain sebagainya. Jadi ya kita tidak bisa berharap banyak. Tapi so far gua puas 1628 ini menurut gua wajib banget buat masuk dalam radar pertimbangan kalian. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan gua seputar lensa ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya